Oke, coba deh pikirin sebentar. Setiap hari kita colokin HP, laptop, macam-macam gadget ke stop kontak. Tapi pernah kepikiran nggak gimana ceritanya listrik dari dinding itu bisa nyambung sama gadget kita? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas proses keren di baliknya. Sebuah perjalanan dari arus liar di dinding rumah sampai jadi tenaga buat semua perangkat kesayangan kita. Gini nih masalahnya, listrik yang ada di stop kontak kita itu liar. Dia bolak-balik, naik turun terus kayak ombak di laut. Itu yang kita sebut AC atau arus bolak-balik. Nah, sementara itu semua gadget kita ini manja. Mereka butuhnya arus yang tenang, lurus, satu arah, kayak sungai yang ngalir kalem. Itu namanya DC, arus searah. Pertanyaannya, gimana caranya kita jinakin ombak liar ini jadi aliran sungai yang tenang? Nah, kenalin nih, pahlawan super mungil di dunia elektronik. Namanya dioda. Komponen kecil ini kelihatannya sepele, tapi dia yang jadi kunci dari semuanya. Bisa dibilang, dialah pahlawan tanpa tanda jasa di balik setiap charger yang kita punya. Gampangnya gini, bayangin aja dioda itu kayak satpam di jalan tol satu arah. Kalau arusnya datang dari arah yang benar, dia bakal bilang, silakan lewat. Tapi, coba aja ada arus yang mau putar balik atau masuk dari arah berlawanan, wah, langsung di portal. Dia cuma kasih izin lewat satu arah, titik. Dan fungsi super simpel inilah yang jadi fondasi dari semua keajaiban ini. Oke, sekarang kita lihat yuk, gimana sih usaha pertama para insinyur buat menjinakkan si arus AC ini? Ini dia solusi paling dasar, paling simpel. Ini dia yang namanya rangkaian penyearah setengah gelombang. Sesuai namanya, dia cuma pakai setengah kekuatan. Rangkaiannya super minimalis, cuma ngandalin satu biji dioda doang. Cara kerjanya gini. Pas gelombang AC yang bagian puncaknya datang, dioda bilang, oke, lewat. Tapi, begitu bagian lembahnya yang negatif mau lewat, diodanya langsung bilang, stop. Hasilnya, arusnya jadi putus-putus. Cuma puncak-puncaknya aja yang lolos. Kebayangkan? Separuh tenaganya kebuang gitu aja. Nah, ini dia masalah besarnya. Kita secara harfiah membuang separuh energi listriknya. Sayang banget kan? Ibaratnya kita punya motor 2 silinder, tapi yang nyala cuma satu. Boros banget dan sama sekali nggak efisien. Kalau diangkain, efisiensinya itu cuma sekitar 40%. Wow, rendah banget. Buat gadget-gadget modern kita yang rakus daya, angka segitu jelas nggak cukup. Jelas dong, harus ada cara yang lebih pinter. Nah, dari sinilah lahir sebuah terobosan brilian yang nggak mau lagi ada energi yang kebuang sia-sia, baik itu puncak maupun lembahnya. Dan inilah dia solusinya. Penyearah jembatan gelombang penuh. Kalau tadi cuma pakai satu dioda, yang ini lebih canggih. Dia pakai formasi 4 dioda yang disusun cerdas kayak jembatan. Tujuannya satu, nggak ada energi yang boleh lolos. Oke, jadi gini cara kerjanya. Waktu siklus positif atau puncak gelombangnya datang, arusnya bakal dilewatin lewat 2 dioda pertama. Lancar, langsung menuju ke perangkat. Nah, disinilah trik jeniusnya. Pas siklus negatif, si lembah gelombang datang, arusnya nggak diblokir, tapi dialihkan lewat 2 dioda yang lainnya. Dan rangkaian pintar ini secara ajaib membalik si arus negatif ini jadi positif juga pas keluar. Keren banget kan? Nggak ada lagi yang kebuang. Dan hasilnya, lihat deh, kita berhasil menyelamatkan kedua bagian gelombang. Semua energi dari AC sekarang diubah jadi denyut-denyut DC yang rapat. Nggak ada lagi tuh jeda-jeda kosong yang boros. Semua energi dimanfaatkan. Oke, sekarang ayo kita bandingin langsung keduanya head to head. Siapa nih yang jadi juaranya? Angkanya bicara sendiri. Jomplang banget kan? Dengan efisiensi di atas 81%, si gelombang penuh ini literally 2 kali lipat lebih efisien. Ini bukan cuma perbaikan kecil, tapi lompatan besar dalam performa. Dan ini bukan cuma soal efisiensi loh. Gelombang penuh menang di semua kategori. Dia menghasilkan riak atau gampangnya getaran tegangan yang jauh lebih kecil. Dan karena denyutannya jadi 2 kali lebih sering, arusnya jadi lebih mulus. Ini penting, karena nanti bakal lebih gampang buat kita ratain lagi. Tapi tunggu dulu, perjalanan kita belum selesai. Meskipun udah jauh lebih baik, arusnya ini masih agak bergelombang nih. Buat komponen elektronik yang super sensitif, ini masih kurang mulus. Jadi kita butuh sentuhan akhir. Nah, gelombang sisa yang kecil-kecil ini namanya tegangan riak atau ripple voltage. Misi terakhir kita adalah
menghabisi riak ini. Kita mau bikin arusnya jadi semulus dan selurus mungkin, jadi arus DC yang stabil banget. Gimana caranya? Kita panggil satu pahlawan lagi, kapasitor, yang fungsinya sebagai filter. Bayangin deh kapasitor ini kayak tandon air kecil. Waktu arusnya lagi di puncak, dia nyimpen sedikit energi. Terus pas arusnya turun, dia langsung ngeluarin simpenannya itu buat ngisi kekosongan. Hasilnya, voila, aliran arusnya jadi super mulus dan stabil. Jadi, kalau kita rangkum perjalanannya, kita mulai dari listrik AC yang naik turun, lalu dijinakan sama 4 dioda cerdas biar jadi positif semua, dan akhirnya dilatain sama kapasitor biar jadi arus DC super stabil yang disukai semua gadget kita. Simpel kan? Dan proses ini dari ombak jadi sungai tenang terjadi ribuan kali setiap detik di dalam setiap charger dan adaptor yang ada di sekitar kamu sekarang. Sebuah proses sulap elektronik yang hening tapi jadi pondasi dari seluruh kehidupan digital kita. Nah sekarang coba deh lihat sekeliling kamu. Kira-kira ada berapa banyak perangkat yang lagi diam-diam ngelakuin proses ini biar bisa berfungsi?